Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling yang beranggotakan saya sendiri Faizulna Khairun Nikmah, NIM 140 141 9156 absen 18. Yang kedua, Janatun Naim, NIM 140 141 9151 absen 15, serta Adelia Salsabila, NIM 140 141 9159 absen 19. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai program bimbingan konseling di sekolah. Jadi, pelayanan bimbingan di lembaga pendidikan formal terlaksana dengan mengadakan sejumlah kegiatan bimbingan. Seluruh kegiatan itu terselenggarakan dalam rangka suatu program bimbingan, yaitu suatu rangkaian kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun ajaran. Suatu program bimbingan dapat disusun berdasarkan suatu kerangka berpikir tertentu dan pola dasar pelaksanaan bimbingan tertentu juga. Selanjutnya ada 5 kriteria atau indikator umum mengenai keberhasilan program bimbingan konseling di sekolah, yaitu yang pertama, reduction in scholastic failure, yaitu penurunan kegagalan dan masalah pembelajaran di sekolah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, ada reduction in discipline problem, yaitu penurunan masalah-masalah disiplin, baik secara kuantitatif maupun juga kualitatif. Yang ketiga, greater utilization of the counseling service, yang artinya peningkatan pemanfaatan layanan konseling secara sukarela. Untuk yang keempat, reduction in program change, yaitu penurunan perubahan dalam program bimbingan di tengah jalan. Dan yang kelima, choice of suitable vocational goals, yaitu pilihan pekerjaan dan karir menjadi semakin tepat atau cocok dengan potensi dan karakteristik pribadinya. Seperti itu. Nah, untuk introduksi program layanan bimbingan di sekolah adalah untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dengan diselenggarakannya layanan bantuan khusus ini, diharapkan peluang tercapainya tujuan bimbingan pendidikan itu lebih besar. Untuk itu, bimbingan diberikan sifat dan fungsi sebagai penunjang kurikulum sekolah, dan ia dinyatakan sebagai bagian terpadu dari keseluruhan sistem pendidikan di sekolah. Seperti itu. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan guru mapel sebagai pembimbing. Ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru jika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, guru sebagai informatori. Guru dalam bimbingan berperan sebagai berkaitan dengan membantu guru atau konselor dalam memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa pada umumnya. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator terutama ketika dilangsungkan layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru mapel lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya, peran yang ketiga adalah guru sebagai mediator. Guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Misalnya saat diminta untuk melakukan kegiatan identifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan pengalih tanganan siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor sekolah. Selanjutnya, peran guru yang keempat adalah sebagai kolaborator. Sebagai mitra seprofesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator
aktor konselor di sekolah, misal dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi. Nah, seorang guru memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah atau madrasah, yakni yang pertama, yaitu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Kemudian membantu mengembangkan suasana kelas, yaitu hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian juga membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling, serta upaya tindak lanjutnya. Poin selanjutnya yaitu mengenai tugas guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Tugas guru dalam bimbingan adalah mengetahui atau mengenal murid. Pekerjaannya di dalam kelas serta kegiatan bimbingannya tidak akan memperoleh hasil yang memadai apabila seorang guru kurang atau bahkan tidak memahami muridnya, tidak mengetahui minatnya, kepribadian, kemampuan, sifat, kebutuhan, masalah, dan lain sebagainya. Tugas guru dalam layanan bimbingan di kelas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan fungsinya sebagai guru dan pembimbing, yaitu yang pertama, perlakuan terhadap siswa didasarkan atas keyakinan bahwa sebagai individu, siswa memiliki potensi untuk berkembang dan maju, serta mampu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri. Yang kedua, sikap yang positif dan wajar terhadap siswa. 3. Perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, dan menyenangkan. Yang keempat, pemahaman siswa secara empatik. Yang kelima, penghargaan terhadap martabat siswa secara individu. Yang keenam, penampilan diri secara asli, tidak berpura-pura di depan siswa. Yang ketujuh, kekonkretan dalam menyatakan diri. Yang kedelapan, penerimaan siswa secara apa adanya. Yang kesembilan, perlakuan terhadap siswa secara permisif. Yang kesepuluh, kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa dan membantu siswa untuk menyadari perasaannya itu. Yang ke-11, kesadaran bahwa tujuan belajar bukan terbatas pada penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, melainkan menyangkut pengembangan siswa menjadi individu yang lebih dewasa. Yang ke-12, penyesuaian diri terhadap keadaan yang khusus. Selanjutnya yaitu tugas guru dalam operasional bimbingan di luar kelas. Ada 3 hal yang biasa dilakukan oleh guru dalam operasional bimbingan di luar kelas, yaitu yang pertama, memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. Yang kedua, memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. Dan yang ketiga yaitu melakukan kunjungan rumah atau home visit. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.